acaranya akan ada seru ya, acara golf sih, tapi banyak acaranya karena Halloween, jadi aku sudah menyiapkan hantu-hantu manusia ya maksudnya. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari 14 tahun menikah belum dikaruniai momongan, Dimas Seto dan Dini Aminarti pilih asuh 46 anak yatim banjir pujian. Hingga viral wanita yang jadi pendamping pengantin alami gangguan gaib saat acara pernikahan. Dan inilah sederet berita heboh yang mencuri perhatian versi Silat. Heboh pasca hampir 14 tahun menikah, belum dikaruniai momongan. Dimas Seto dan Dini Aminarti pilih asuh 46 anak yatim banjir pujian. Belum hadirnya momongan selama nyaris 14 tahun usia pernikahan mereka, ternyata tidak melunturkan kemesraan pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti. Di luar itu, mereka pun tetap bahagia dan merasa bersyukur lantaran masih bisa merasakan memiliki anak lewat kehadiran puluhan anak asuh yang mondok di sebuah pesantren yang sudah mereka anggap seperti anak sendiri. Bahkan sebagian dari 46 anak asuh Dimas dan Dini itu sudah remaja dan ada pula yang beranjak dewasa. Kita berusaha jalanin, ikhtiar kita jalanin gitu Ya. kan. Kita tetap berusaha, kita tetap jalanin semuanya gitu. Tapi kan semuanya penentunya Allah. Santri ini kan full beasiswa. Kita nggak ibaratnya khusus pondok ini yatim piatu duafa gitu, nggak itu ya, nggak dikhususkan seperti itu. Ya. Tapi yang nggak bisa kita pungkiri, yang daftar itu ya nggak lepas dari 3 hal yang tadi gue bilang. Yang pasti kita ngurusin benar-benar ibaratnya dari A sampai Z. Oke. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi dari makanan, dari tempat tinggal, dari Kebutuhan sehari-hari pakaian mereka. lah, pakaian yang- juga Iya, semuanya. semuanya memang Wow. kita cover itu semua kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, bun ada yang sakit, bun ini gitu loh. Wow. Jadi memang Ngurus bukan hanya sebatas menyuruh orang ya, Ya, tapi memang lu beneran pergi Ya, turun. dan datang dan turun tangan sendiri. Saya selalu mensyukuri segala nikmat Allah berikan, dengan arti Allah akan memberikan di saat waktu yang tepat buat kita. Kalaupun ibaratnya saya bilang di saat kita belum menikah ditanya akan kapan menikah, di saat nikah kapan punya anak ditanya kapan anaknya nikah atau kapan punya cucu. Selanjutnya seperti itu circle ya. Nah, dalam artinya kan itu bukan menjadi sesuatu target, tapi target gimana siap menjalankan hidup ini itu menjaga segala titipannya yang Allah berikan gitu. Karena Allah pasti akan tahu posisinya waktu yang tepat kapan. Foto dengan Song Joong Ki, ketampanan Angga Yunanda disebut tak jomplang oleh netizen. Angga Yunanda membagikan interaksi manisnya dengan aktor tampan asal Korea Selatan, Song Joong Ki, yang menjadi bintang dari drakor Vincenzo. Warganet pun dibuat terkejut sekaligus takjub lantaran melihat dua visual menawan dari Angga dan Joong Ki. Bahkan tidak sedikit warganet yang memuji kegantengan kekasih Shenina Cinnamon tersebut, yang dinilai tidak jomplang dengan bintang drakor tersebut. Lumayan ngikutin sih, karena emang apalagi di medsos aku juga lumayan rame di Instagram. Iya, kemarin juga aku sempat ngeliat beritanya, mungkin itu sebenarnya kayak candaan. Punya ciri khas miliki kumis tipis, Iis Dahlia akui dirinya pakai alat ini untuk rapihkan bulu kumisnya. Iis Dahlia adalah salah satu artis wanita yang berpenampilan khas serta tetap terlihat cantik dengan kumis tipis yang menghiasi bibirnya. Toh meski terkadang merasa risih dengan keberadaan kumis tipis itu, namun pelantun tembang payung hitam ini tak ada niatan sedikit pun untuk mencukur atau mewaxing kumis tipis khasnya itu.
Terlebih sang suami pun tak merasa terganggu sedikit pun dengan hal itu. Lantas bagaimana cara unik Iis Dahlia merapikan kumis tipisnya itu? Kalau umpamanya ada 1-2 biji tuh yang agak panjang tebal ya paling gue pakai apa sih tuh? Pakai Vincent. Kalau orang mah cewek mah Vincent buat alis ya, gue mah buat kumis sama jenggot. Bawa nggak sih Mbak mungkin Vincent kemana-mana gitu? Enggak lah. Sebenarnya mah ini kumis gue udah agak ganggu sih, karena makin lama makin tebel gue juga nggak ngerti. Cuman ya udahlah karena gue ngerasa kalau gue di wax gatel, tumbuhnya gatel. Gue udah nyoba di tempat lain, gatel banget, nggak enak. Kalau di muka kan aku tiap hari ada syuting ya. Nggak, aku kan bukan tipe orang yang dandan medok sebenarnya, tapi kan kalau pakai bedak kan ganggu. Kenal lama, Zulkiflia diperiksa polisi terkait kasus gembong narkoba Freddy Pratama. Zulkiflia terpidana kasus narkoba yang divonis 18 tahun penjara. Baru saja menjalani pemeriksaan terkait sepak terjang gembong narkoba Freddy Pratama. Usai pemeriksaan, pelantun tembang Ai Siteru ini tak menampik jika ia memang mengenal Freddy lantaran telah berteman lama. Meski begitu, polisi memastikan Zul bukanlah bagian dari jaringan narkoba Freddy. Lantas, dalam kapasitas apa Zul diperiksa? Benarkah Zul menerima kiriman uang bulanan dari lingkaran orang-orang Freddy selama ia di penjara? Sudah berikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sangat terang sekali tentang Freddy Pratama, dan tidak ada satupun yang saya tutupi untuk membantu mengungkap kasus Freddy Pratama ini. Kemungkinan besar sudah cukup, sudah selesai. Bahkan si Jul ini keterlibatannya tidak terlibat jaringan, yang mana dia hanya memberikan keterangan sebagai saksi terkait jaringan Freddy Pratama ini. Ya, Jul kita jemput dari malam ya, kita pun dari malam di lapas, ya kita jemput dari malam di lapas. Pertanyaannya 30 ya, jumlah lama atau sebulan dia. Ya. Terkait pemeriksaan terhadap Jul sendiri itu dilakukan apakah karena emang dia ada jaringan? Betul, Jul terlibat jaringan langsung kepada Freddy Pratama, dan dia selama dalam sel pun menerima uang sebanyak 4 juta, kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan. Yang bersangkutan memang kelompoknya. Oh, jadi dari awal sudah kelompoknya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Freddy Pratama dalam rangka menyalurkan barang, memang dia penyalur barang. Jadi jelas-jelas dia sebenarnya kakinya tergeram, bahasanya seperti itu. Viral di sosmed. Viral, seorang wanita tak sadarkan diri saat menjadi pendamping pengantin karena pengaruh gaib. Heboh di sosial media, seorang wanita diduga disusupi kekuatan gaib saat menjadi pendamping pengantin. Semua bermula saat wanita itu yang merupakan bibi dari mempelai pria mengaku bermimpi didatangi almarhumah ibu dari sang pengantin pria. Dampaknya saat acara sungkeman berlangsung, sang bibi pun meracau sebagai ibu dari sang mempelai pria. By-off almarhum ibu datang ke pernikahan anak. Awalnya acara berjalan lancar seperti biasanya. Namun, bibi sudah terlihat sedih selama prosesi berlangsung. Ibu mempelai pria sudah meninggal sehingga digantikan oleh bibi. Sebelum prosesi, bibi sempat bercerita bahwa beberapa hari sebelum acara pernikahan, sempat bermimpi ibu mempelai datang di mimpi bibi dan meminta beliau menggantikannya sebagai wali pengantin. Di sini bibi terlihat lemas dan mengatakan, "Aku ini mama." Beliau juga meminta untuk dipanggilkan kedua adik mempelai pria. Karena acara harus tetap berjalan, akhirnya Pak Ustadz meminta agar bibi dibawa ke dalam rumah untuk disadarkan. Suasana menjadi haru karena momen yang baru saja terjadi. Kemudian acara dilanjutkan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semuanya lillahi rabbil alamin.
Terus kan jelas kalau kita baca Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, kami menyembah. Iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan. Itu ya, intinya kembali lagi ke agama sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa tidak ada di hidup ini yang perlu kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Viral, nenek usia 104 tahun lakukan terjun payung, buat netizen heboh. Seorang wanita lansia asal Chicago, Amerika Serikat yang berusia 104 tahun memantik kehebohan di jagat maya setelah ia bersikeras meninggalkan alat bantu jalannya lantaran ingin melakukan terjun payung tandem. Usut punya usut, sang lansia berharap ia bisa mendapatkan sertifikat sebagai orang tertua yang pernah melakukan aksi terjun payung. When a big gust of wind, and it was a piece of wind, it turned us over. So we I didn't do any moving around, just going straight down. Because it's a wonderful feeling. Just, to see the earth under you, so pretty. And yesterday Sunday was a beautiful day. And all that green grass down there, wonderful. It just I think if you have the opportunity to go. Sikap Ayu Ting Ting dipuji karena perlakukan fans nenek-nenek dengan ramah. Baru-baru ini Ayu Ting Ting kembali menuai sorotan lantaran selalu bersikap sopan dan ramah kepada para fansnya. Salah satunya hadir lewat sebuah video yang mana video tersebut memperlihatkan pelantun tembang Sambalado itu dihampiri oleh seorang nenek yang merupakan fansnya. Tak hanya menyambut ramah, Ayu bahkan tak segan memeluk sang nenek yang tampak sumringah lantaran dipeluk hangat oleh pedangdut idolanya itu. Berarti bakal kamu mau? Aku Bu, kasih 2 bungkus Bu. Kasih aku. Ya pokoknya saya ngucapin happy anniversary buat semua keluarga besar Aitinglesius. Semoga saling dukung, support, solid. Pokoknya cinta damai, selalu sayang dan support semuanya. Nia Ramadhani bakal gelar golf party bertema horor jadi sorotan. Sederet berita heboh yang mencuri perhatian versi silet ditutup oleh Nia Ramadhani yang berencana menggelar golf party dengan tema unik, spesial perayaan Halloween. Golf party tersebut akan digelar di bulan Oktober ini di salah satu lapangan golf yang ada di Jakarta. Nantinya peserta dan juga penonton akan disuguhkan sensasi berbeda dari permainan golf, lantaran mereka pun diwajibkan untuk berkostum unik yang identik dengan perayaan Halloween. Kita sekarang lagi run through-in buat acara Golf Period Halloween di SHL. Dan ini lagi, tadi udah ngatur-ngatur dekor yang di depan, sound system dan segala macam. Terus sekarang mau lanjut masuk ke buat orang hantunya. Oke, ini nanti orang kesini, ini udah nggak ada apa-apa segala macam, baru masuk rumah hantunya. Iya buat teman-teman yang regius untuk nanti ikutan di Golf Period, nanti akan ada rumah hantu dengan hantu-hantu. Nah, ini buat masuknya. Kita ya? Ya, biar gue potong. Ya. Biar ada sound. Boleh.
Flooring apa karpet? Karpet. Ada 3 karpet yang bikin level lagi. Acaranya akan ada, seru ya acara golf sih, tapi banyak acaranya karena Halloween, jadi aku sudah menyiapkan hantu manusia ya maksudnya. Terus semuanya all fun karena di tengah-tengah antara 1 sampai 18 akan ada banyak surprise. Udah gitu akan ada DJ juga di sana. So it's very fun golf party. Di sini akan ada DJ. Ya. Ini adalah nanti ntar area untuk yang AM after partinya di sebelah sini. Tapi di sini kita akan kerjasama sama salah satu brand dari golf untuk memberikan coaching klinik. Jadi nanti akan ada salah satu pro golf yang akan ngajarin lah kira-kira di sebelah sini. Begitu, jadi sangat banyak activation-nya, makanya aku sangat semangat dengan golf career tahun ini. Jadi aku kenapa pengennya kayak gitu, karena golf itu kan identik dengan om-om dan serius gitu. Nah tapi sekarang kayak pengen lebih luas aja gitu, karena banyak banget sekarang setelah pandemi banyak orang-orang yang mulai ikut golf. Semakin cinta sama golf. Iya sih, karena golf itu kan olahraga yang sangat bikin penasaran gitu. Kalau kita jelek kita pengen lagi bagus, tapi pas kita bagus kita pengen ngerasa lebih bagus lagi. Ya sama aja sih kayak di kehidupan. Kalau di golf tuh kalau misalnya abis jelek harus lupain yang tadi, harus fokus lagi sama yang sekarang, sama aja kayak di kehidupan.